Usai Yusuf Kala melaporkan Rismon soal tuduhan memberi 5 miliar rupiah ke Roy CS, kini pihak Roy menantang Rismon Sianipar untuk muncul ke publik. Selain itu, pernyataan Rismon agar polisi memeriksa sumber pendanaan kasus ijazah secara tak langsung membuat kubu Roy meradang. Lalu sejauh mana kebenaran soal isu dana miliaran di kasus ijazah Jokowi? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo, sudah ada Bang Ahmad Kozinudin di sambungan Zoom, dan juga Ketua Harian BRN Relawan Prabowo Gibran, Bang Ade Darmawan di studio. Selamat petang Bang Ade. Selamat petang. Bang Kozi di... Bang Kozi. Ya, petang semuanya. Mbak Cynthia. Oke, Bang Ade, ini kan sudah dilaporkan Yusuf Kala. Bang Rismon kenapa sampai saat ini belum keluar untuk mengklarifikasi? Sempat hubungi Abang nggak? Jadi gini, terkait persoalan ini sebenarnya kapasitas saya itu berbicara Rismon kayaknya agak lain ya. Kenapa? Karena saya juga dengan Rismon hanya bertemu satu kali ya, pada saat selain debat ya, pada saat di Polda Metro. Pada saat itu kami minta untuk Rismon ketika mau restoratif, ya monggo silakan datang. Kita tentunya ada kesepakatan yang harus ditandatangani pada saat itu. Terus kemudian datanglah Rismon dari Bali G ya, terbang jam 5 subuh, kemudian sampai ke Polda Metro Jaya, berjumpa kami, beberapa kesepakatan itu kita coba sempat alot karena salah satu relawan dari teman kami, Bang Maret Samuel Sauken, beliau masih bersikeras ya untuk tidak mau menyetujui itu. Nah jadi intinya bahwa saya hanya sekali bertemu Rismon dan banyak yang kita bicarakan tentunya dengan bukti-bukti otentik yang kenapa. Tapi setelah dilaporkan ini sempat ketemu Bang Rismon? Belum. Sempat kontak Bang Rismon? Belum. Anda menyarankan Bang Rismon untuk klarifikasi nggak? Ya jadi sebaiknya ini harus Rismon Sianipar atau penasihat hukumnya itu melakukan klarifikasi. Kenapa? Karena jangan sampai hal ini justru mengorbankan orang-orang lain lagi yang di sini saling lapor pasti. Tentunya Rismon juga bila itu tidak benar kan punya hak juga untuk melaporkan balik. Kalau misalkan itu tidak terbukti kan seperti itu. Oke, saya ke Bang Kozi. Bang Kozi, kemarin Andi Aswan bilang isu uang miliaran rupiah ini sengaja digembor-gemborkan kubu Anda supaya Rismon diperiksa agar tidak jadi saksi mahkota di persidangan nantinya. Tanggapan Anda seperti apa, Bang Kozi? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya pikir itu adalah argumentasi yang sangat naif karena hari ini maupun sebelumnya kami tidak membutuhkan sama sekali argumentasi seorang Rismon Sianipar untuk membuktikan ijazah saudara Joko Widodo palsu. Apalagi pas gelar perkara khusus 15 Desember 2025 di mana kami tim penasihat hukum juga tersangka diberikan akses untuk melihat langsung ijazah saudara Joko Widodo yang disita oleh Polda, dan dari situ kami meyakini bahwa ijazah itu memang bermasalah. Kenapa? Karena selama ini ijazah yang diteliti oleh Pak Roy dan kawan-kawan adalah ijazah yang sama yang disita oleh Polda, yakni sebuah dokumen berijazah dengan foto seorang lelaki berkumis tipis dan berkacamata, yang itu kemudian kami yakini bukanlah foto Jokowi dan itu menjadi dasar bahwa ijazah itu bermasalah. Yang kedua, berkaitan dengan langkah yang ditempuh Pak JK, yang sangat kami apresiasi adalah apa yang disarankan oleh Pak JK kepada saudara Joko Widodo untuk segera menunjukkan ijazah aslinya. Karena berulang kali seluruh rakyat meminta itu dan sudah ada presiden yakni Pak Asrul Sani memberikan contoh teladan yang baik sebagai seorang negarawan untuk mengakhiri polemik berbangsa dengan menunjukkan ijazahnya, tapi langkah itu tidak pernah ditempuh oleh saudara Joko Widodo. Justru saudara Joko Widodo mengambil langkah yang panjang dan melelahkan dengan merahkan sejumlah buzzer termasuk orang-orang yang tidak ada kepentingan dan kaitannya dengan perkara ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang mengalihkan pada substansi perkara, yakni masalah ijazah. Masalah dana ini kan mengalihkan dari substansi perkara. Padahal kalau fokus pada substansi perkara, kita justru sudah sangat siap untuk membawa perkara ini di persidangan. Kenapa? Karena yang dibutuhkan hanyalah forum persidangan untuk mengamplifikasi keyakinan kami bahwa ijazah itu adalah ijazah palsu. Karena dengan adanya persidangan, maka seluruh rakyat, setidaknya orang yang ada di persidangan, ya peserta persidangan yang kemudian disiarkan oleh media, memang bisa mengakses langsung ijazah yang selama ini konon menurut Jokowi akan ditunjukkan SD, SMP, SMA di pengadilan. Jadi ketika kubu Anda sudah siap untuk melaju ataupun masuk ke area persidangan, lalu apa sebenarnya menurut Anda yang terjadi saat ini ketika muncul justru isu baru yang naik ke permukaan publik? Apakah memang ada dugaan Anda bahwa pihak
Pak Jokowi enggan untuk melaju ke persidangan atau bagaimana? Justru itu yang kami yakini, Saudara Joko Widodo merasa dirinya salah perhitungan, terjebak dengan manuver saat dirinya melakukan pelaporan polisi pada tanggal 30 April 2025 yang Oke, lalu. stop sampai di situ. Gimana, ya. Bang Ade? Betul Jadi, salah perhitungan atau gimana? Ini Hitung-hitungannya sebenarnya nggak lari benar? dari substansi pembicaraan kita sore ini. Jadi gini, kalau terkait persoalan pengadilan, saya rasa orang yang paling siap untuk ke pengadilan adalah Bapak Insinyur Joko Widodo. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita adalah pihak pelapor. Tidak mungkin seorang mau melaporkan sesuatu bila mana dia tidak menginginkan peradilan. Dan untuk merecovery nama baik beliau, tentunya ya instrumennya adalah pengadilan. Nah sehingga saya rasa apapun yang diucapkan dari kuasa hukum kubu Roy itu pasti seperti itu. Dengan trik bahwa ini tidak berani lah. Tetapi kalau tidak berani kan kita tidak mungkin melapor dari awal. Intinya bahwa kemudian teman-teman ini merasa bahwa tidak beraninya Bapak Jokowi karena adanya P19 dan lain sebagainya serta ada restoratif justice. Perlu saya ingatkan bahwa restoratif justice itu adalah instrumen hukum. Disediakan oleh hukum untuk bisa dijalankan atau tidak diterima. Tentu dengan kesepakatan. Nah kesepakatan-sepakatan ini sudah ditempuh oleh Rismond. Kita kembali ke situ kalau kita berbicara itu. Tapi apapun itu ya Bang Kosi, kalau Bang Kosi siap 1 kali, kami siap 1000 kali untuk pengadilan. Bang Ade, ini kan selain video soal Pak Yusuf Kalla memberi uang 5 miliar, kubu Roy juga tantang ucapan Rismond soal periksa sumber dana 50 miliar. Dan di balik kasus ini, saya mau tahu sebenarnya sejauh mana sih dari pihak Anda mengetahui soal isu uang ataupun aliran dana di balik isu ini? Nah, dari media sosial yang beredar, ya banyak sekali yang mengedarkan hal-hal seperti ini. Saya pun melihat sempat juga terpancing kok Bapak Yusuf Kalla sebagai seorang wakil presiden 2 periode dan kaliber dalam politik. Betul. Ya kan, ini ikut-ikut serta. Tetapi ketika diamati dan sudah diklarifikasi dan Pak JK sendiri melaporkan, tentunya kami merasa lega dan tentu mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Artinya termasuk mendukung nggak ucapan Pak JK yang meminta bahwa Pak Jokowi langsung saja tunjukkan ijazahnya supaya nggak semakin panjang gitu kan? Saya rasa Pak Yusuf Kalla pada saat itu mengucapkan itu karena namanya beliau sibuk dengan kesibukannya, tidak update dengan persoalan. Karena kenapa? Kalau berbicara itu tentunya saya bisa menjawab Pak JK bahwa tidak perlu lagi kita menunjukkan karena itu sudah menang di KIP dan itu sudah jadi konsumsi publik, ya toh? Itu yang pertama. Bahwa sidang KIP mengizinkan itu, bukan hal rahasia lagi loh ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah UGM. Pak JK harus juga mengetahui itu bahwa di UGM pun itu sudah disampaikan. Ada beberapa teman-temannya Bang Kosi mengatakan tidak pernah mengatakan asli, tapi kami melihat ada video jelas-jelas Rektor UGM menyatakan asli. Jadi hal-hal ini adalah maintenance isu ya. Nah sehingga saya tetap mendukung Pak JK mengambil langkah hukum, tetapi tentunya harus melaporkan akun-akun tersebut. Nah akun-akun ini memang harus diungkap, karena ini akan membawa norma-norma jelek di mata masyarakat, apalagi yang sekaliber Pak Yusuf Kalla. Kalau kemarin Mas Roy sempat mengucapkan bahwa isu ini, isu soal ada aliran dana di balik isu ijazah Jokowi ini sebenarnya justru datang dari pihak Pak Jokowi. Bagaimana Anda mencerna itu? Saya rasa itu mungkin karena pembicaraan ya, yang dilakukan antar pertemuan ya. Kalau saya melihat Andi Aswan kemarin sempat bertemu, saya pun sempat bertanya kepada Rismond. Ini ada nggak sih sesuatu yang begini sempat di pertemuan itu. Tetapi Rismond tidak mengungkapkan lebih eksplisit. Cuman dia menyatakan ada... Jika tidak mengungkapkan lebih eksplisit tapi sempat mengungkapkan artinya? Mengungkapkan bahwa ada pertemuan. Ya, yang dihadiri oleh Rismond. Dan? Tapi tanda kutip kita nggak mau membuka ini biar Rismond sendiri. Rismond dan siapa? Pertemuannya Rismond dan siapa? Ada seseorang yang ya katanya sih pernah menjabat ya. Tapi ya menjabat sebagai?
Ah, jangan. ini Mbak Cynthia dari kemarin paling jago mancing saya. Cuman biarkan Rismon dan pengacaranya yang menyampaikan itu. Karena saya rasa saya bilang sama Rismon bahwa kalau memang satu kebenaran, kita jangan menabrak norma-norma kebenaran itu. Kita harus berada pada kebenaran itu. Ungkapkan dong Rismon. Ayo keluar dari apa? Sampaikan di media secara gamblang, komprehensif pers. Saat ini Bang Rismon kan sebenarnya bisa disebutkan dalam tanda kutip sudah ada di kubu Anda karena sudah meminta restoratif justice dan sudah disepakati seperti itu meski belum ada SP3. Oke. Nah, saya jawab. Bagaimana? Apakah tidak hanya soal klarifikasi karena yang diklarifikasi Bang Rismon adalah soal videonya yang AI, tapi substansi dan isinya tuh tidak. Oke, saya menjawab Singkat. bahwa kalau dikatakan bahwa Bang Rismon berada di kubu kita tentunya secara personal, bukan di kubu ya. Secara personal, dia tidak pernah bagian daripada Bapak Insinyur Joko Widodo, itu yang pertama. Bahkan adalah musuh, ya. Yang saya mau tanggapi adalah dia bukan bagian dari itu. Secara personal, ya, pada saat pelapor dan telapor menjadikan kesepakatan, ya, restoratif justice, karena kita berada di sisi pelapor ya, khususnya Periode Bersatu ya. Nah, tentunya, ya. Kita akan berkawan dong, dari lawan menjadi kawan. Udah bestie belum? Secara kesepakatan, tentunya. Nah justru itu saya juga dari permohonan-permohonan itu, Bang Rismon harus membuka ini kalau memang ada pertemuan-pertemuan siapa aja yang di situ, buka dong. Saya kembali ke Bang Kozi. Bang Kozi, ini kan Mas Roy sempat bilang, usut dong sumber pendanaannya dari mana. Ini maksudnya bagaimana? Ya tentu saja setiap orang yang menuduh maka dia harus membuktikan. Karena kami pada posisi tertuduh, maka kami menuntut orang yang menuduh itu untuk membuktikan. Dan penting juga untuk kami informasikan, sebenarnya saudara Rismon ini sedang celaka 2 kali. Karena dia sudah berkhianat dari tim, tapi juga belum sepenuhnya diterima oleh kubu Jokowi. Bahkan dia ibarat sapi bajak untuk menjalankan sejumlah tugas, seperti seorang robot yang dikontrol dari Solo. Maka sampai hari ini belum ada SP3 yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya untuk Rismon Syahni Parahasiolan. Untuk khusus sumber dananya bagaimana? Dengan Egy Sujana. Nah karena itu sumber dana itu hanya bisa diungkap kalau apa? Kalau laporan Pak JK itu tindak lanjuti. Karena itu kami memberikan dukungan penuh dan siap menjadi saksi untuk memberikan keterangan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang intinya kami tidak pernah berhubungan dengan Pak JK dalam perjuangan ini, menerima uang dari Pak JK atau tidak mendapatkan supervisi dari Pak JK. Dan itu cukup untuk menguatkan laporan Pak JK. Tinggal saudara Rismon juga kubu-kubu yang selama ini menuduh ini ada dananya, termasuk kubu-kubu yang selama ini beredar dari kubu Jokowi, karena mereka motifnya sebenarnya ingin ini gaduh sehingga bisa dihentikan, sehingga tidak perlu lagi saudara Joko Widodo dipermalukan secara publik di dalam persidangan karena ijazah itu yang ketahuan. Baik, waktu kita sudah habis sayangnya. Terima kasih Bang Ahmad Kozinudin, terima kasih juga Bang Ade, terima kasih. Dan tentunya kita masih menantikan seperti apa kasus perkembangan ini. Terima kasih.